Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Kurniasari. NIM Hasmila 1219047 akan mempresentasikan proposal skripsi tentang analisis kandungan mikroplastik pada air dan ikan belana atau Mugilcephalus di Sungai Brantas, wilayah Mojokerto. Nah, di sini ada 3 bab yang akan saya jelaskan, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang, kenapa saya memilih mikroplastik, karena adanya plastik merupakan material yang sering digunakan manusia. Plastik ini sangat meningkat kegunaannya pada tahun 1950 dan terus bertambah hingga saat ini. Manusia sangat menikmati penggunaan plastik dalam berbagai aplikasi tanpa menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Berdasarkan statistik data persampahan domestik di Indonesia, produksi sampah mencapai 5,4 juta ton per tahun. Sampah plastik akhirnya juga dibuang ke lingkungan, di mana akan menimbulkan banyak dampak seperti terganggunya kualitas air, biota laut dan sungai, serta kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut, atau dapat juga mencemari pencernaan ikan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ada 4 rumusan masalah, yaitu apakah terdapat kandungan mikroplastik pada air sungai, apakah kelimpahan mikroplastik pada air sungai, yang ketiga, apakah terdapat mikroplastik pada tubuh ikan belana, yang keempat, kelimpahan mikroplastik dalam organ pencernaan, khususnya di dalam ikan belana. Nah, tujuannya juga ada 4, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat kandungan mikroplastik, untuk mengetahui kelimpahan mikroplastik pada air jika ada, untuk mengetahui apakah terdapat mikroplastik pada organ pencernaan ikan belana, dan mengetahui jumlah kelimpahannya. Nah, apa sih manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan? Yaitu memberikan edukasi kepada pembaca atau masyarakat tentang mikroplastik, serta menjadi sumber rujukan bagi teman-teman atau mahasiswa. Batasan penelitian ini digunakan agar penelitian lebih terarah. Ada 3 batasan, yaitu hanya dilakukan di Sungai Brantas, jadi tidak dilakukan di sungai-sungai lainnya. Yang kedua, luas lingkup hanya meliputi informasi seputar mikroplastik. Dan yang ketiga, informasi yang disajikan yaitu mikroplastik pada air dan organ pencernaan ikan. Bab 3 ada kajian, bab 2 ada kajian pustaka. Nah, Sungai Brantas di wilayah Mojokerto ini adalah sungai yang penting bagi masyarakat Jawa Timur. Nah, sungai ini digunakan untuk rumah tangga, pertanian, sehingga akan berdampak pada kualitas air. Sungai Brantas wilayah Mojokerto banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari ikan, untuk lauk yang ataupun diperjualbelikan. Sungai ini mempunyai kemampuan untuk membersihkan polutan masuk secara alamiah yang disebut dengan kapasitas asimilasi. Setiap sungai mampu melakukan ini. Kemampuan pemulihan diri pada setiap sungai tidak sama karena bergantung pada karakteristik hidrologi sungainya serta beban limbah yang masuk ke dalam sungai. Kapasitas asimilasi berhubungan dengan daya sungai dalam menerima beban cemaran. Mikroplastik. Nah, dari tadi saya kan melakukan mikroplastik. Nah, mikroplastik sendiri itu apa sih? Mikroplastik adalah partikel plastik yang diameternya berukuran kurang dari 5 mm. Batas ukuran partikel yang termasuk dalam kelompok mikroplastik belum didefinisikan secara pasti, namun kebanyakan peneliti mengambil objek partikel dengan ukuran minimal 300 nanometer. Mikroplastik ini terbagi menjadi beberapa ukuran, yaitu kelompok yang besar 1-5 mm dan yang kecil kurang dari 1 nanometer. Intinya mikroplastik ini adalah plastik yang terdegradasi menjadi plastik-plastik yang tidak kasat mata.
Selanjutnya, dari mana sih sumber pencemaran mikroplastik? Ada dua, yaitu bisa disebut primer dan sekunder. Primer merupakan butiran plastik murni yang mencapai wilayah laut akibat kelalaian dalam penanganan. Primer merupakan plastik yang langsung dilepas ke lingkungan dalam bentuk partikel kecil. Sedangkan kalau sekunder itu berasal dari degradasi plastik yang besar, kemudian menjadi fragmen plastik yang lebih kecil. Dampaknya apa sih bagi lingkungan? Dampaknya membawa spesies mikroba ke perairan, mikroplastik yang telah mengkontaminasi biota berbagai jenis tropik. Ada kekhawatiran puing-puing dari plastik atau bahan kimia yang teradopsi dapat berakumulasi di tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, organisme tingkat trafik yang lebih rendah dikonsumsi, biomagnifikasi berpotensi akan mempengaruhi kesehatan biota dan manusia. Maksudnya, jika ada mikroplastik yang dikonsumsi oleh biota laut atau biota sungai, kemudian biota tersebut seperti ikan ataupun yang lainnya dikonsumsi oleh manusia, maka mikroplastik tersebut bisa juga masuk ke dalam tubuh manusia dan merusak kesehatan manusia. Nah, ikan belana. Ikan belana itu apa? Ikan belana adalah ikan konsumsi yang ditemui di perairan tropis. Ikan belana merupakan jenis ikan pelagis yang bersifat katadarmus, hidup di perairan tawar seperti sungai dan laut dengan kedalaman sampai 120 meter. Spesies Mudrocephalus ini hidup di perairan dengan kondisi salinitas 0 sampai 350 ppm. Nah, ini klasifikasinya. Filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Oystacetidae, subkelasnya Actinopterygii, ordonya Mungiformes, familianya Mulidae, genusnya Mugil, spesiesnya Mudrocephalus. Nah, bab ketiga yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini tempat dan waktunya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2021, yang lokasinya kita memakai 3 lokasi stasiun, yaitu tiga-tiganya ada di Sungai Berantas, Mojokerto. Sampel air yang diidentifikasi di laboratorium, sampel air dan sampel ikan diidentifikasi di laboratorium integrasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya akan dilakukan uji lanjutan, yakni spektrofotometri FTIR di Universitas Airlangga, Surabaya. Nah, kemudian rancangan penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif kuantitatif dengan pengambilan data menggunakan metode eksplorasi, yakni dilakukan secara langsung pada 3 lokasi penelitian di Sungai Berantas, Mojokerto. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, alatnya sendiri ada kamera, label kertas, alat tulis, full box, gelas ukur, Allen Mayer, botol sampel, pipet tetes, gelas beker, neraca analitik, oven, mikroskop, spektrofotometri FTIR, dan GPS. Bahan yang digunakan adalah NaCl, KBr, aquedas, kertas saring, sampel air, sampel ikan belana, dan sampel ikan belana yang diambil di Sungai Berantas, Mojokerto. Variabel penelitian, ada 3 variabel, mikroplastik, air sungai, dan juga ikan belana. Mikroplastik yang diamati menggunakan mikroskop dengan analisa deskriptif, membandingkan data dengan literatur yang terada. Yang kedua, air sungai adalah air yang terdapat di permukaan tanah, mengalir, dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ikan belana yang diteliti mempunyai panjang kurang lebih 18 cm dan berat 150 gram. Bagian tubuh ikan belana yang diteliti adalah organ pencernaan yang terdiri dari lambung dan usus. Nah, prosedur yang saya lakukan, yang pertama yaitu menentukan lokasi pengambilan sampel, di mana di sini ada 3 stasiun yang kita gunakan. Yang pertama, stasiun Sungai Inti yang lokasinya dengan pemukiman. Yang kedua, terletak di Sungai Inti yang jauh dari pemukiman. Yang ketiga, terletak di muara pertemuan antara sungai dan juga laut. Nah, selanjutnya pengambilan sampel.
Pengambilan sampel air diambil pada lokasi sampel dengan kedalaman 10 cm dari permukaan air sungai. Pada setiap titik diambil sebanyak 500 ml. Untuk sampel ikan sendiri dilakukan di 3 stasiun menggunakan alat pancing atau jaring. Sampel ikan dikumpulkan secara indektial kuota dengan masing-masing stasiun itu ada 5 ikan, sehingga jika ada 3 stasiun artinya ada 15 sampel ikan yang digunakan. Pemisahan sampel ikan belana. Nah, pengambilan sampel organ ikan yang merupakan pemeriksaan sejumlah mikroplastik yang terdapat tercerna oleh biota perairan, sehingga pada penelitian ini dilakukan pengamatan pada sistem pencernaannya saja. Ikan tersebut dibedah, kemudian diambil lambung dan usus yang akan diletakkan pada larutan formaldehid 4% untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu setelah itu ditimbang dengan neraca analitik dan diencerkan dengan NaCl jenuh 3 kali lipat lebih berat daripada sampel organ tersebut. Pengamatan dan identifikasi jenis mikroplastik. Pengamatan ini dilakukan dengan mikroskop binokuler dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali. Kemudian diketahui jenis polimer dan kelimpahannya dengan instrumen forward transform infrared atau FIR, spektrofotometri FIR, dan juga pelet KBR sebagai metodenya. Langkah terakhir yaitu menganalisis dan mencocokkan spektrum yang telah muncul dengan database polimer menggunakan software Euclidean Distance untuk menentukan jenis polimer dalam sampel tersebut. Analisis data, hasil analisis identifikasi kandungan mikroplastik dalam air, sedimen, dan ikan ditampilkan dalam bentuk foto hasil mikroskopi. Data, jumlah, dan jenis mikroskop disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.